Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Aulia. Saya mahasiswa dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Jambi, angkatan tahun 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai enzim. Pada enzim ini, kita akan membahas apa itu enzim, sifat-sifat enzim, struktur dari enzim, cara kerja enzim, dan terakhir faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan suatu senyawa organik yang berupa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Katalisator sendiri adalah sebuah zat yang dapat membantu mempercepat suatu reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Jadi, enzim ini berfungsi sebagai suatu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia tanpa terpakai oleh reaksi itu. Sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim ada 5. Yang pertama itu adalah enzim adalah protein. Yang kedua, enzim berperan sebagai katalis. Mengapa? Karena pada suatu reaksi itu membutuhkan waktu yang sangat lama jika tidak dibantu oleh enzim. Maka dari itu diperlukanlah enzim agar reaksi yang tadinya lama menjadi lebih cepat. Yang ketiga, enzim bekerja secara khusus atau spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja untuk mengkatalis substrat-substrat tertentu saja. Yang keempat, enzim tidak ikut bereaksi. Mengapa? Karena peranan enzim dari awal itu hanya untuk mengkatalis saja, hanya untuk mempercepat reaksi. Yang kelima, enzim itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Seperti dalam proses metabolisme dalam tubuh, itu enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Struktur enzim. Komponen keseluruhan enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim ini tersusun dari 2 bagian. Yang pertama disebut dengan apoenzim dan yang kedua disebut dengan kofaktor. Apoenzim ini adalah komponen penyusun enzim yang terdiri dari protein dan kofaktor adalah komponen penyusun enzim yang tidak terdiri dari protein atau non-protein. Kofaktor ini terdiri lagi dari 2 macam. Yang pertama yaitu disebut dengan koenzim yang tersusun dari senyawa-senyawa organik dan yang kedua disebut dengan gugus prostetik yang terdiri dari senyawa-senyawa anorganik. Pada enzim ini terdapat sisi aktif dan alosterik. Pada sisi aktif ini adalah tempat berikatannya enzim dengan substrat pada saat bereaksi. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim ini dapat dijelaskan menggunakan 2 teori. Yang pertama, teori gembok dan kunci atau lock and key teori, dan teori yang kedua adalah teori kecocokan yang terinduksi. Nomor 1 yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Menurut teori ini, sisi aktif enzim ini bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maksudnya, enzim dan substrat itu diibaratkan sebagai kunci dengan gembok, di mana sisi aktif enzim ini harus berbentuk sesuai dengan substrat yang akan bereaksi dengan enzim tersebut. Karena dalam teori ini sangat spesifik, maka jika substrat tidak cocok dengan sisi aktif enzim, maka tidak akan terjadinya reaksi. Yang kedua adalah teori kecocokan yang terinduksi. Pada teori ini lumayan berbeda dengan teori lock and key. Kalau di lock and key tadi sisi aktif enzimnya itu tidak fleksibel dan spesifik. Nah, pada teori ini sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Jadi meskipun bentuk enzim dan substrat itu tidak pas, nantinya enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat tersebut, sehingga reaksi itu akan tetap terjadi. Ketika produk sudah terlepas dari enzim, nanti enzim itu akan kembali ke bentuknya semula dan dapat bereaksi dengan substrat lain lagi. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu faktor suhu. Umumnya enzim akan bekerja optimal pada suhu 38 derajat Celcius.
Jika kurang dari 38 derajat Celcius, enzim akan bekerja kurang optimal. Jika lebih dari 38 derajat Celcius, enzim akan mengalami penurunan aktivitas. Dan yang kedua adalah faktor pH. Enzim hanya dapat bekerja pada pH tertentu tergantung jenis enzimnya. Umumnya, enzim bekerja pada pH 6-8. Tetapi ada juga enzim yang dapat bekerja pada kondisi asam, seperti enzim yang bekerja pada lambung, seperti enzim pepsin dan renin. Nah, juga ada enzim yang dapat bekerja pada kondisi basa, seperti enzim yang bekerja pada usus 12 jari, yaitu enzim tripsin dan amilase. Yang ketiga yaitu faktor konsentrasi enzim dan substrat. Jika banyak enzim sedangkan substratnya sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat cepat. Begitu pula sebaliknya, jika substratnya banyak sedangkan enzimnya sedikit, maka reaksi tersebut akan berjalan sangat lambat. Yang keempat yaitu faktor inhibitor atau penghambat. Ada dua macam inhibitor atau penghambat, yaitu yang pertama inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif ini akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Sehingga jika nanti inhibitor ini telah menempati sisi aktif enzim, nantinya substrat itu tidak akan mampu bereaksi dengan enzim karena tempat reaksi itu sudah terisi oleh inhibitor kompetitif ini. Dan yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif ini tidak menempati sisi aktif enzim, tetapi dia menempati bagian alosteric enzim, sehingga nanti sisi aktif enzim ini akan berubah bentuk. Jika berubah bentuk, maka substratnya ini juga tidak bisa bereaksi dengan enzim. Nah, itu tadi penjelasan mengenai enzim. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like jika merasa konten ini bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.